Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sobat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali di dalam channel yang sama bersama saya dalam rangka mudzakarah ilmu. Dan alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT kita panjatkan atas segala anugerah dan karunia-Nya pada kita semuanya, dan semoga para sobat muslim senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan dalam usia, rezeki, dan keluarga dimanapun kita berada. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi kita, junjungan alam, pemimpin sekaligus penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang ketiga dari penanggalan kalender Hijriyah, yaitu bulan Rabiul Awal. Di mana di dalam bulan ini, sebagaimana kita ketahui bersama, ada satu peristiwa besar. Satu peristiwa besar yang akan mengubah dunia, yaitu kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ketika itu belum ada penanggal Hijriah, sehingga dikenal dengan tahun gajah atau Amul Fil. Di mana di bulan Rabiul Awal ini kaum muslimin bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan, kecintaan, dan memuliakan sosok agung Rasulullah SAW. Lantas apa alasan atau mungkin yang bisa dijadikan dasar bagi kita bahwa penting bagi kita untuk memperingati Maulidun Nabi SAW? Setidaknya ada 3 yang bisa kita menjadikan sandaran pentingnya bagi kita untuk melakukan peringatan Maulid Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu dinukil dari kitab Fathul Bari jilid 7 mengenai riwayat tentang Mi'raj Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ disebutkan bahwa ketika Nabi beserta Jibril sampai di Bethlehem atau Baitul Laham di dalam bahasa Arabnya, maka Jibril alaihissalam memerintahkan pada Nabi untuk sholat sunnah 2 rakaat.
Kemudian Nabi pun melaksanakannya. Ketika selesai mengerjakan sholat sunnah tersebut, kemudian Jibril alaihissalam bertanya pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat ketika itu?" Maka Nabi pun menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Kemudian Jibril pun menjawab, "Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya engkau tadi sholat sunnah di Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam." Dari riwayat ini, dari hadis ini, seolah menjelaskan bahwa begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sangat mementingkan untuk memuliakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di mana kita ketahui bahwasanya Palestina merupakan tanah kelahiran para nabi, ya. Para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, sebagian besar diutus, dilahirkan di tanah Palestina atau Yerusalem. Maka bagaimana tanah ini dimuliakan ketika perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka ini menjadi kiasan, apalagi sosok agung yang diagungkan di dalam Al-Quran, yang namanya dipuji oleh Allah SWT setinggi langit. Innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Sebagai penutup Nabi, tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad. Apalagi sosok yang agung seperti ini, maka lebih utama lagi untuk dimuliakan, diperingati hari kelahirannya oleh kita semuanya. Kemudian yang kedua, berdasarkan riwayat mengenai kisah paman Rasulullah yaitu Abu Lahab. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin, sampai kabar berita ini kepada Abu Lahab. Maka dia begitu gembira dan senangnya Abu Lahab atas kelahiran keponakannya Nabi Muhammad, sehingga dia memerdekakan salah seorang hamba sahayanya, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah, sebagai bentuk kegembiraan, kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan ketika itu. Maka atas hal ini, walaupun Abu Lahab sendiri sebagai orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka melalui diturunkannya surat Al-Lahab mengenai tentang Abu Lahab yang akan mendapatkan siksa yang kekal selama-lamanya di dalam neraka, tetapi dia akan mendapatkan keringanan atas siksaan tersebut setiap kali datang hari Senin. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah halaman 272 sampai dengan 273. Bahwasanya saudaranya Abu Lahab yaitu Abbas dimimpikan berjumpa dengannya. Dalam mimpinya Abu Lahab berkata kepada Abbas, "Aku telah diringankan siksaku setiap kali datang hari Senin." Disebabkan apa? Disebabkan kegembiraannya ketika hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seorang yang penentang, seorang kafir yang selalu menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan keringanan atas siksaannya disebabkan oleh kegembiraannya, kebahagiaannya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi orang Islam yang dari lahirnya sampai dengan meninggalnya berada dalam keadaan Islam, kemudian dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, memperingatinya, bisa mendapatkan hal yang lebih utama dibandingkan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW tadi. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ditanyakan perihal ataupun mengenai puasa beliau di hari Senin, apa alasannya? Maka Nabi Muhammad SAW
menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku pertama kali mendapatkan wahyu. Sehingga bisa dikiaskan bahwasanya Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan berpuasa setiap hari Senin. Maka bagi kaum muslimin diperbolehkan pula untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita bertanya, ketika kita boleh melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Maka di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmati fa bidzalika falyafrahul mu'minun huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka hanya dengan itu berbahagialah orang-orang yang beriman. Hal itu, yaitu anugerah dan rahmatnya, lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat ini, maksud daripada anugerah Allah adalah ilmu. Sedangkan maksud daripada rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam, bagaimana kita cara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama dengan membaca Al-Quran. Karena salah satu inti diturunkannya Nabi Muhammad SAW adalah membawa Al-Quran sebagai mukjizat terbesar sepanjang masa. Sehingga dapat kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Quran pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bisa juga dengan cara memberi makan orang. Kita masak pada hari itu melebihkan masakan kita dan membagi-bagikannya. Tidak terbatas, bisa kepada tetangga, kepada keluarga, atau pada fakir miskin dan sebagainya. Intinya adalah berbagi ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga juga bisa dengan cara bersedekah. Ini lebih spesifik daripada tadi. Kalau memberi makan bisa kepada siapapun, maka sedekah ini kepada orang-orang yang dirasa tidak mampu, ya, fakir miskin, ya, anak yatim dan sebagainya. Berbagi kelebihan harta yang kita miliki pada dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dengan cara kita mengungkapkan puji-pujian, sanjungan kepada baginda Nabi SAW pada hari itu. Kalau dalam masyarakat kita ataupun di bagian negara yang lainnya, bisa dengan cara membaca Barzanji, kemudian Simtud Duror atau Maulid Diba, yang mana di dalamnya berisikan bait-bait, nazam-nazam, syair-syair yang memuji-muji, mengagungkan, memuliakan sosok Nabi Muhammad SAW, yang mengisahkan tentang perjalanan hidup beliau mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia, sampai dengan beliau wafat. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah alasan dan cara bagaimana kita bisa memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kita
bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, syukur kepada Allah SWT telah diutusnya Nabi Muhammad kepada kita untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Demikian, semoga ada manfaat dan semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan bertambah rasa cinta kepada beliau. Sehingga kita akan membersamai beliau, akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.